Ninja cantik idola para jomblo. Siapa lagi kalau bukan kepala desa satu ini? Dikenal karena masih jomblo hingga era Boruto atau era Bordox. Kunoichi satu ini dikenal karena cantik dan juga seksi semlehoi. Siapa dia? Eits, sebelum itu jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini agar admin satu dapat terus bikin video yang ngebahas tentang dunia Naruto atau dunia lain juga nggak apa-apa sih. Dengan dukungan kalian baik secara langsung maupun nggak langsung, itu udah cukup buat ngebantu Mimin move on dari mantan Mimin. Hahaha. Mari kita mulai. Ninja cantik kali ini yang mau kita bahas adalah Mei Terumi. Mei Terumi adalah Mizukage yang berasal dari Kirigakure. Dia adalah Mizukage favorit rakyatnya. Bagaimana tidak? Dia adalah salah satu Mizukage wanita pertama yang mampu memberikan perubahan besar ke desa tersebut. Meskipun ada bagian lainnya juga yang besar. Apa tuh yang besar? Berbeda dengan pendahulunya, Mei Terumi dikenal sebagai Mizukage yang mempunyai sifat baik hati dan visioner. Dia ingin menghentikan sejarah kelam Kirigakure dengan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk ninja-ninja muda yang sangat berbeda dengan stigma Kirigakure yang dulu. Alasan Kirigakure dipandang sebelah mata bukan tanpa alasan. Ninja yang selama ini diketahui berasal dari Kirigakure, selain menjadi villain, beberapa dari mereka pasti punya catatan kejahatan. Bahkan, setengah dari anggota 7 ninja pedang adalah pengkhianat desa dan ninja pelarian. Sebut saja yang paling kita kenal adalah Kisame Hoshigaki dan Zabuza Momochi sang pecinta bool Haku. Tidak heran kalau Mei Terumi menjadi pemimpin desa yang disukai rakyatnya dan bikin jomblo makin betah menjomblo tentunya. Ia juga dikenal sebagai ninja yang mempunyai Kekkei Genkai yang hebat. Kekkei Genkai merupakan jurus rahasia yang hanya diturunkan pada anggota klan tertentu saja, sehingga kekuatannya tidak bisa ditiru oleh orang lain. Selain dojutsu, beberapa Kekkei Genkai yang lain merupakan penggabungan antara 2 dari 5 elemen cakra, sehingga menghasilkan elemen yang baru yang benar-benar berbeda. Mei Terumi mampu menggunakan elemen uap dan elemen lava dalam pertarungan. Selain itu, dia memiliki beberapa jutsu yang sangat kuat dan sekaligus menarik. Semakin kelihatan kehebatan Mei Terumi dalam segi kecerdasan dan kekuatan, bukan? Mei Terumi adalah Mizukage kelima atau Godaime Mizukage. Dia menjadi Mizukage setelah masa pemerintahan mengerikan dari Yagura, yaitu Jinchuriki ekor 3 bernama Isobu. Ia adalah orang yang ceria dan mudah senyum. Bahkan, di saat ia ingin menghabisi lawannya, ia bisa saja tersenyum dan memuji lawannya sampai GR tingkat dewa. Ini sih lebih mirip psikopat dibandingkan sifat ceria. Cantik-cantik psikopat, ngeri juga. Ia juga lebih menyukai kedamaian dibandingkan konflik. Sifat seperti inilah yang ia bawa saat ia ingin mengeluarkan Kirigakure dalam sejarah kelamnya. Mei juga membuktikan bahwa ia mampu berpikir lebih terbuka daripada kage lain. Ia mampu menunjukkan rasa hormat dan bersedia untuk mendengarkan Gaara pada saat rapat kage berlangsung, di mana semua kage sibuk dengan pendapatnya masing-masing. Namun, mungkin karena sudah terlalu lama menjomblo, Mei terkadang menjadi genit dan nakal. Saat sebelum ia ingin menyerang Sasuke, ia mengatakan kalau Sasuke itu tampan dan menyatakan penyesalannya bahwa dia harus membunuh orang yang ganteng. Tapi sebagai hadiah, dia akan memberikan ciuman termahoi terlebih dahulu sebelum membunuh Sasuke. Namun ya lagi-lagi plot armor Sasuke di sini kembali aktif, guys. Sehingga ia gagal dicium sama Tante Mei karena ia masih bisa selamat dari serangan para Kage. Makanya jangan kelamaan terus menjomblo kalian tuh. Nanti kebanyakan menghalu kayak Mimin menghaluin mantan terus. Aduh, sedih sekali teman-teman. Dengan kemampuan dan kepemimpinan yang hebat, hal itu mampu membuatnya meraih gelar Mizukage. Maka tak heran ia bisa sangat tenang, jeli, dan hebat dalam pertempuran. Ia juga dapat melihat perubahan bahkan perbedaan dalam kepribadian dan perilaku orang lain dengan teliti. Hal ini dapat dibuktikan saat ia mampu mendeteksi perbedaan dalam perilaku Ao ketika anak buah Danzo yaitu Fu merasuki tubuhnya Ao. Mei mampu merasakan hal yang janggal sehingga Fu gagal untuk membunuh dan menghancurkan Byakugan milik Ao. Padahal itu Byakugan kan hasil curian dari desa Konoha, bang. Ya gimana lagi, namanya juga jalan cerita. Hal itu bisa saja terjadi karena Mei adalah orang yang sangat teliti dan ia juga mampu mengenal serta mengidentifikasi lingkungan sekitarnya.
Mei juga terampil dalam menggunakan taijutsu. Contohnya adalah saat ia menghalau Zetsu hitam saat ingin menyerang Daimyo dengan sebuah tendangan. Tendangan yang cukup bagus tante. Refleksnya juga sangat bagus. Jadi selain tubuh dan wajahnya yang bagus, kemampuan kunoichi ini nggak bisa dianggap remeh teman-teman. Tante Mei Terumi juga memiliki beberapa jurus yang pernah ditampilkan di dalam anime Naruto, antara lain yang pertama, Kirigakure no Jutsu atau jurus desa kabut. Sesuai namanya, Kirigakure no Jutsu merupakan jutsu spesial yang dikuasai oleh ninja Kirigakure. Sesuai dengan namanya juga, jurus ini mampu menghasilkan kabut tebal melalui mulutnya. Beda dengan Jigong ya teman-teman. Kabut tersebut sangat berguna untuk mengganggu penglihatan lawan. Hal itu pun membuat lawan menjadi rentan untuk terkena serangan daripada Mei Terumi. Jika ketebalan kabut tersebut sangat tinggi, pengguna Sharingan dan Rinnegan pun akan bisa kesulitan untuk menghadapi jurus ini. Yang kedua, Suiton Suidan no Jutsu atau meriam air. Jurus ini merupakan salah satu jurus elemen air. Mei merupakan ninja yang terampil dalam menggunakan jutsu ini. Pengguna dari jutsu ini mampu menekan cakra mereka dan menggabungkannya dengan air. Lalu dia akan menembakkan sejumlah besar air berbentuk arus yang sangat kuat. Selain itu, jutsu ini bisa digunakan secara bersamaan untuk meningkatkan efek dan jangkauan serangan. Mirip seperti air mancur yang ditembakkan, jurus ini cukup bahaya karena efeknya dapat menghancurkan benda yang terkena jurus ini maupun membuat lawannya terpental jauh karena arusnya sangat kuat. Yang ketiga yaitu Suirui dan no Jutsu. Mei mampu menghasilkan serangan berbentuk naga air yang kuat untuk menyerang musuhnya teman-teman. Serangan ini dapat meluncur dengan kecepatan yang tinggi dan memiliki kekuatan yang hebat. Jutsu ini cukup kompleks karena selama proses pengaktifan jurus ini, ninja tersebut harus melakukan 44 segel tangan dalam waktu yang singkat. Bayangin, 44 itu banyak loh. Pengguna akan menembakkan air dalam bentuk naga ke arah target. Serangan dari jurus ini mampu memberikan kerusakan yang besar. Selain itu, jurus ini juga akan semakin kuat apabila pengguna dari jutsu ini adalah ninja yang berbakat. Jurus ini ketika dipakai oleh Mei Terumi, semakin terlihat kalau selain tekad yang kuat dan bulat, Mei juga memiliki bulat yang lain. Apa itu? Yaitu bakatnya yang bulat. Suiton Sui Jujutsu itu yang keempat, merupakan jutsu yang berfungsi pada pertahanan. Saat mengeluarkan jutsu ini, Mei Terumi akan menembakkan air dengan tingkat kepadatan yang tinggi hingga menciptakan sebuah barikade atau benteng yang kuat. Ia sempat menggunakan jutsu ini terbukti efektif untuk menghentikan serangan api Madara yang terkenal sangat sulit dipadamkan. Normalnya, jutsu api Madara hanya bisa dipadamkan oleh beberapa pengguna elemen air sekaligus alias bareng-bareng. Namun, dengan kekuatan tante, dia mampu menahannya sendirian. Apakah iyo? Tapi kebayang gak sih, seorang Madara bisa ngebuat ribuan ninja ngerepotan buat menghadapinya. Coba bayangin, satu orang Madara bisa lawan ribuan ninja teman-teman. Yang kelima yaitu Yoton Goka Mecha Q. Mei menggabungkan elemen api dan tanah untuk menciptakan asap lava yang sangat panas. Teknik ini dapat digunakan untuk menyerang musuh dengan serangan yang mematikan dan tentunya sangat merusak. Dalam penggunaannya, Mei mampu mengeluarkan asap berwarna merah dengan suhu yang sangat tinggi. Asap ini memiliki sifat yang kental dan berat seperti lava, sehingga dapat merusak dan menghancurkan segala yang ada di jalurnya. Serangan menggunakan jurus ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat menyebabkan dampak kerusakan yang luas. Tidak heran karena Mei adalah pengguna Kekkei Genkai, penggabungan antara api dan tanah, sehingga dia bisa mengendalikan lava atau lahar. Yang keenam, Hoki no Jutsu. Ini sih nggak tahu juga jurusnya beneran ada apa enggak ya. Namun, kalau memang jurus ini dipakai oleh Tante Mei, udah pasti lawannya bakalan gagal fokus sih. Jadi jurus ini mirip dengan jurus penggoda milik ninja lain. Kalau sampai Tante Mei yang menggunain, udah pasti kekuatan penggodanya buat ngalihin pikiran dan fokus lawan udah pasti nggak bakalan bisa lari deh lawannya. Tanpa perlu pakai jurus aja, para jomblo sudah tergoda. Apalagi dia pakai jurus ini, berat. Selain memiliki jurus-jurus yang kuat dan menarik, Mei Terumi merupakan salah satu ninja jenius karena mampu menguasai Kekkei Genkai. Lagi-lagi Kekkei Genkai teman-teman bakalan kita bahas dalam video ini. Kekkei Genkai Yoton adalah penggabungan dua elemen dasar yaitu api atau katon dan tanah ataupun doton, sehingga ia mampu menciptakan lava. Jurus ini bisa dibilang overpower karena serangan ini sangat merusak dan mematikan, serta ia juga mampu memanipulasi aliran lava sesuai kehendaknya.
Tahu kan gimana panas lava atau lahar? Coba tulis perbedaan lava dan lahar di kolom komentar ya teman-teman. Tapi sepanas-panasnya api lahar Meiterumi, lebih panas ketika Mimin ngeliat mantan Mimin udah jadian sama orang lain. Panas banget ini sob hati Mimin. Aduh, tolong dipadamkan. Selain itu, masa lalu Meiterumi juga tidak lepas dari sorotan publik guys. Desa Kirigakure dulunya tidak dipandang sebagai desa yang baik dan juga bersih dari kriminal, enggak guys. Karena faktanya desa tersebut dikabarkan sebagai desa yang sering terlibat konflik dan selalu berkaitan dengan organisasi jahat. Masa lalu Mei ternyata juga tidak sama seperti anak-anak pada umumnya. Mei kecil harus berjuang menanggung ritual akademi brutal dari Kirigakure, dan selama usianya 9 tahun dia harus berjuang bermandikan darah orang lain dan darahnya sendiri demi kepentingan desa tersebut. Sudah sangat gelap. Ini sejarah desa Kirigakure guys. Cukup sedih sekali kan? Kita jadi bisa menarik kesimpulan kalau teori pelaut yang hebat tercipta dari badai yang kuat itu benar guys. Contohnya adalah Tante Mei ini, orang dengan masa lalu yang berat hingga membuatnya mampu bertahan dan terus berjuang akan menjadi benar-benar orang yang kuat. Selain bertarung menghadapi musuh, ia juga harus bertarung menghadapi masa lalu dan trauma-traumanya guys. Salah satu ciri orang yang mungkin sangat mudah kita ingat dari Meiterumi adalah ia sangat sensitif dengan hal-hal yang berbau pernikahan. Gimana sih itu maksudnya? Mari kita bahas. Mengapa begitu sensitif terhadap hal pernikahan meski memiliki impian dan mimpi untuk bisa menikahi seorang pria tampan? Tapi kenyataannya, hingga di era Boruto atau Dewa Bordox, Mei masih saja belum menikah dengan seorang pria meskipun ia sudah bertambah usia atau bertambah tua. Mungkin karena ia belum menikah, membuat Mei menjadi sangat sensitif dengan pernikahan, bahkan dengan kata-kata dan sebagainya yang mengandung pernikahan atau percintaan. Meiterumi bahkan memiliki keanehan dengan akan mengancam siapapun yang mengatakan hal-hal berbau pernikahan atau percintaan. Wow, sangat realistis. Perasaan Meiterumi ini juga menggambarkan gimana rasanya kalau kita ditanyain nikah tapi belum ada jodohnya. Pasti marah besar, seperti Mimin yang gagal nikah sama mantan Mimin. Hahaha, sedih sekali bunda-bunda. Sebenarnya Mei sangat peduli tentang soal esek-esek dan pasangan. Ia ingin sekali untuk menikah. Bahkan dalam mimpinya, saat terkena Tsukuyomi Madara, dia bermimpi menikah dengan seorang laki-laki tampan. Namun, gimana lagi? Kenyataannya Tante Mei belum mendapatkan jodoh juga. Mimin jadi heran deh. Kalian sebenarnya setuju nggak sih dengan Mugen Tsukuyomi Madara? Karena pada kenyataannya, para korban Tsukuyomi ini bermimpi indah dalam genjutsunya. Seperti yang dilakukan juga saat Itachi sebelum membunuh orang yang ditaksirnya itu. Siapa ya namanya, Mimin lupa. Tapi emang dampak buruk ya. Orang-orang lama-kelamaan akan berubah menjadi Zetsu putih dan bisa punah juga dunia ini kalau misalnya semua orang jadi Zetsu. Coba dong tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Mugen Tsukuyomi. Nah, mungkin segitu dulu pembahasan admin 1 mengenai sosok cantik idola Mimin juga, yaitu Tante Meiterumi yang sangat seksi semelehoy. Semoga konten ini dapat menambah wawasan serta menghibur kalian dalam perduniaan Narutowi. Gua admin 1 yang masih belum bisa move on, izin pamit dulu. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan info menarik lainnya dalam dunia Naruto. Dan jangan lupa doain Mimin biar bisa move on dari mantan Mimin. Oke, bahagia terus kalian di luar sana. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun malam, serta sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you, gracias.